Hari ini kami mengunjungi Sekolah Rimba Indonesia yang didirikan oleh Ustadz Hanan dan kawan-kawan. Kami menginap satu malam, berangkat hari Sabtu, pulang hari Minggu. Kita bisa bersama-sama mendengarkan bagaimana Ustadz Hanan berjuang untuk mendirikan Sekolah Rimba ini dan membangun tempat yang sungguh luar biasa indah. Segala potensinya diharapkan bisa menjadi salah satu yang membawa perubahan video kesejahteraan. Sebagai peran pemuda yang pernah tercatat oleh sejarah, baik dalam perjuangan dakwah Rasulullah maupun perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun para pemuda yang diharapkan itu masih sangat perlu disiapkan dari berbagai sisinya. Segala potensinya diharapkan bisa menjadi salah satu bagian yang membawa perubahan untuk terwujudnya kesejahteraan. Sebagaimana peran pemuda yang pernah tercatat oleh sejarah, baik dalam perjuangan dakwah Rasulullah maupun perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun para pemuda yang diharapkan itu masih sangat perlu disiapkan dari berbagai sisinya. Mengingat segala permasalahan ini orang tua jalanin anak-anak ini. Tapi yang disenangi mamanya bukan anaknya. Video game, seks bebas, LGBT, aborsi hingga depresi hanyalah sebagian dari beberapa masalah yang umumnya melanda anak muda. Pesatnya teknologi informasi global yang masuk beserta berbagai muatan kultur dan trennya menjadi konsumsi yang semakin mudah diakses dan semakin sulit untuk difilter, sehingga para pemuda lebih mudah tergelincir dan lalai terhadap hal-hal yang seharusnya lebih diperhatikannya. Keprihatinan itulah yang menjadi salah satu alasan gerakan kami terfokus pada pemuda, apalagi mengingat Indonesia yang tengah mendapatkan bonus demografi di mana lebih dari 60% penduduk negeri ini dalam kurun waktu 30 tahun ke depan didominasi oleh pemuda. Dari angle dakwah, masalah anak muda dengan segala realitanya itu solusinya adalah Islam. Tapi masalahnya, mayoritas anak muda masih terlihat enggan dan sungkan kepada Islam yang ada hari ini. Realita itu menjadi bahan evaluasi kami untuk lebih peka dalam melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh pemuda akan Islam hari ini. Maka, berawal dari Masjid Al-Latif Bandung pada Maret 2015, lahirlah SIF Pemuda Hijrah, sebuah gerakan dakwah yang mulai dari strategi komunikasinya, aktivitas dan program-programnya, sampai materi dan tampilan ustadznya didesain dengan warna anak muda oleh para pelaku dunia anak muda dengan bimbingan Ustadz Hanan Attaqi sebagai gurunya. Aktivitas maupun program-program Masjid Al-Latif yang awalnya selama bertahun-tahun hanya berisikan tak lebih dari 40-an orang, kini sudah tak tertampung lagi. Masjid pun penuh sesak dengan pemuda. Bahkan pemuda yang bukan dari latar belakang keagamaan seperti santri, rohis, remaja masjid, lembaga dakwah kampus, ormas Islam, ataupun entitas keagamaan lainnya. Tapi mereka adalah mayoritas pemuda pada umumnya yang mungkin biasa terlihat di mal, kafe, konser musik, tempat-tempat nongkrong dan olahraga, ataupun di geng-geng motor. Alhamdulillah pemuda dari berbagai latar belakang yang berbondong-bondong mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai bentuk ekspresi dan aktivitasnya itu menjadi fenomena yang semakin meluas hampir di seluruh tanah air dan dikenal sebagai tren hijrah. Hal itu merupakan progres dakwah yang sangat patut disyukuri. Tapi itu bukanlah akhir dari tangga perjalanan dakwah, di mana jumlah yang besar itu pun belum menjadi suatu gerakan yang lebih terarah sesuai agenda dakwah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat yang lebih krusial. Apalagi mengingat suasana berkegiatan dalam skala besar seperti itu pun umumnya hanya terjadi di lapangan event-event yang secara teknis fasilitasnya temporari dengan giroh dakwah yang rentan mereda seiring bubarnya acara. Namun hal itu bisa jadi reguler harian yang lebih terprogram, terarah, dan terjaga kalau kita memiliki lahan sendiri yang berfungsi sebagai kawasan hidup bernuansa pendidikan dengan sentralnya masjid.
yang bisa mewadahi berbagai aktivitas anak muda dalam mendekatkan diri kepada Allah sambil bermain, belajar, berekspresi, berkarya, dan berkontribusi yang disebut sebagai pesan underscore tren atau pesantren. Saat ini syariatnya berkat support dari warga, para donatur, juga santri-santri dan kita semua. Alhamdulillah impian itu secara bertahap mulai mewujud. Dan dari pesantren ini juga, insya Allah akan mencetak generasi yang siap menjadi pengangkut beban, mulai dari beban diri, keluarga, bangsa, sampai seluruh dunia. Meneruskan perjuangan Rasulullah dalam menebarkan rahmatan lil alamin. Mengingat kondisi saat ini, mungkin sebagian kita merasa kalau pencapaian itu terlalu jauh. Tapi bolehlah kita optimis dengan inspirasi kisah ketika menggali Parit Khandaq, di mana saat itu umat Islam dalam kondisi lemah logistiknya, ekonominya, militernya. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan tentang pembebasan Rom. Berkaca dari kisah itu, kalaulah tidak cukup umur kita untuk menyaksikan sampai puncak kemenangan dakwah yang telah diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu di mana manusia berbondong-bondong merapat kepada tatanan hidup syariat sehingga terwujudlah kesejahteraan di seluruh alam, di mana puncak kesejahteraan bumi itu disimbolkan dengan merdekanya Indonesia. Maka semoga kita tercatat sebagai umat Rasulullah yang ikut mengambil bagian dalam membangun tangga-tangga kemenangan. Semoga ikhtiar ini menjadi jariah buat kita semua dan mendapatkan ridhonya. Kami juga ditemani oleh Kak Ita dan Mas Gali yang setia menemani kami 2 hari 1 malam. Di mana beliau memandang ada sebuah kecemburuan saat itu ketika melihat anak-anak luar yang sekolah di grade school. Mereka bisa kembali ke alam dan menjalani sebuah proses pendidikan yang rasanya hari ini cukup ada beberapa paradigma yang mungkin ketika nilai tolak ukur utama adalah akademis. Dengan munculnya banyaknya les, dengan munculnya banyak aktivitas-aktivitas yang mungkin dirasa itu sebetulnya mengesampingkan dari waktu yang seharusnya mereka habiskan. Karena di era zaman dahulu mungkin kita lebih banyak itu untuk bermain, dan dalam proses bermain itu timbullah kreativitas. Di situ banyak timbul ide, di situ anak-anak mengalami tingkat stres yang mungkin dirasa cukup rendah. Dan mungkin dengan kesamaan visi dan misi saat itu kami berjalan bersama mendirikan Sekolah Rimba Indonesia. Ketika kami berdiri saat itu hanya ada 2 bangunan dengan atap, tidak ada kabin, tidak ada toilet secara permanen. Kami masih menggunakan bukan bisa dibilang toilet, hanya air mengalir dengan 1 WC dan tidak ada pintu. Jadi di angkatan pertama itu kami ada di puncak itu satu tempat yang ada atapnya, ada toilet di sebelahnya. Kami melakukan pembelajaran di sini di bawah dengan sumber air yang seperti air yang sangat terbatas, dengan betul-betul saat itu hanya mengandalkan beratapkan langit memang nyata. Ketika ada badai, kami mengalami badai, dan anak-anak di angkatan 1 itu memang betul-betul merasakan sekali bagaimana struggle-nya. Sudah sambil di video ini. Kami berdiri di kala pandemi. 1, 2, nampak kuda belakangnya. Karena di sini keterbatasan Oke. sinyal dan yang lainnya, sehingga dengan keteguhan hati dan kenekatan kami membuka sekolah tengah era COVID yang sedang tinggi. Tapi bilang mereka justru ngasih yang jauh lebih. Kami diberikan 1 set full lab, fasilitas lab, dan itu support orang tua, begitupun dengan farming, dan memang banyak hal sekali yang kami support, termasuk orang tua yang expert di bidangnya untuk emosional terapi juga. Mereka sudah handling sendiri. Ini background saya terapis,
saya bersedia untuk memberikan layanan terapi orang tua dan siswa all for free. Jadi kami merasa bahwa ini is a blessing ketika mungkin walaupun memang secara kalau kemarin diri cerita ketika kita sesuatu itu tidak akan sesuatu yang besar, tapi kita serahkan biarlah skenario ini diselesaikan sama yang lebih keren gitu. Ya sudahlah, karena kalau secara nomina dan logika tuh kayaknya memang saya juga bisa kan enggak ya jalan gitu, sehingga sampai tahun ketiga juga kayaknya agak-agak oke, saatnya memang untuk melihat ada kekuatan lain yang jauh lebih besar. Kemudian ini saya harus kesana Pak Sol. Bisa untuk buat stadion. Senantiasa itu menerima guru-guru untuk belajar di sana. Ada yang 2-3 bulan, ada yang 10 bulan. Mereka tidak ada transaksi, kalau kita datang ke sana juga itu segera tidak pernah dibayar. Dan kalau mau training di sana 10 bulan. Ayo nanti bisa mencarikan jalur. Saya cuti 10 bulan kalau kayak gitu. Siap. Sekolah yang terdekat ada di Parung San Mandiri. Jadi gurunya sudah semua ke Thailand. Oh ya. Ya, kalau misalnya sudah nanti kalau mau kuliah, kan itu kan dibutuhkan ijazah. Apakah itu di sini bagaimana itu prosesnya? PKBM ya mas, sementara PKBM. Ya. Ingin mendapatkan goals lain, padahal kami betul terasa selama 9 tahun dan over pegawai sangat rendah. Dan saya Kita senang kalau banyak yang nanya justru. Artinya interest dan pengen belajar bareng dengan kita. Kita juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah perilaku, semoga dimaklumi. Dan saya hanya seorang manusia yang rasionya terbatas. pertama-tama jujur ketika saya dapat info mau nggak gabung sama Ustaz Hanan untuk bikin sekolah, jujur saya shock karena saya dengan basic di saat yang sama saya sedang mengajar di sekolah dengan basic Chinese. Saya di international school untuk beberapa belas tahun, sehingga jujur saya untuk terjun ke sekolah dengan basic agama saya tahu diri saya tidak mungkin. Dan hal yang pertama saya tanyakan kepada Ustaz Hanan, saya itu karena saya dengan background saya yang saya paham pendidikan tapi dari sudut pandang yang lain, khawatirnya tidak bisa memantaskan dan memberi. Tujuan saya adalah untuk memberikan pendidikan yang seutuhnya untuk anak-anak. Akidah memang menjadi salah satu poin utama, tapi mereka harus bisa berinteraksi dengan variabel yang banyak, dengan hal-hal yang mungkin selama ini di sini saya nggak mencetak ulama, saya mencetak anak. Bukan berarti tidak mencetak ulama, kalau ada yang menjadi ulama mau petnya di situ silahkan, tapi mencetak para change maker yang memang punya passion di bidangnya. Jadi silakan kita bereksplorasi, membuka open kolaborasi dengan siapapun, belajar dari manapun untuk mewujudkan mimpi bagaimana anak-anak green school itu bisa menikmati, awalnya sih hanya menikmati alam seutuhnya, belajar dari alam. Walaupun sebetulnya dari teman-teman permaculture juga banyak sekali ketentangan, itu mah showcase aja Miss gitu, tapi kan mungkin di luar lihatnya bahwa mereka learn from nature, karena kan green educator itu puluhan juta main sama domba juga ternyata ya Pak ya, 23 juta untuk main bersama kambing, main di sawah gitu. Value-value mengembalikan ke alam yang waktu itu Ustaz tolong kemas, tapi mereka di jenjang usia SD yang sekolah formal dalam arti tidak kehilangan hak dan kewajibannya mereka untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Pokoknya intinya Ustaz cuma ngasih gini, gimana caranya memasak sesuatu dengan value yang saya mau, yaitu value ilmu Al-Quran tentu saja, alam, dan kita kolaborasikan dengan kurikulum merdeka. Jujur, saya yang dari formal langsung
gimana ini caranya, dan itu kayaknya sesuatu yang nggak mungkin karena kami biasa terstruktur di formal itu, jam terukur, indikator terukur, anak-anak mulai bergerak keluar kelas, saya stres karena harus rapi di kelas seperti itu kan ya Bu ya. Itu adalah pola saya belajar. Saya banyak diskusi dengan teman-teman dari sekolah non formal, dari homeschooling, dan kebetulan saya seorang orang tua yang rebel. Saya tarik anak saya dari sekolah untuk homeschooling karena saya merasa value mereka lebih bisa dimaksimalisasi dua anak saya dari sekolah formal dengan pola itu. Mungkin kesamaannya awal dari situ. Akhirnya kami belajar, dan dalam persiapan waktu yang cukup singkat, hanya dalam 6 bulan saja, untuk memasak menu dasar SRI, menggabungkan 3 elemen, yaitu ilmu Al-Quran, alam, dan saya belum terbuka cukup banyak, tapi hanya untuk menjadikan referensi pembelajarannya murni dari alam, bukan di alam. Esensi dari sama di aja itu harus dikupas sekali. Dan tadi memasukkan value kurikulum waktu itu masih kurnas, masih kurikulum 13, belum kurikulum merdeka. Ketemu kurikulum merdeka saya kayak bahagia, ini yang saya cari. Ketika CPTP kita bisa buat, bahagialah kami ya, membuat indikator sendiri. Akhirnya, oh mereka bisa tetap dapat nilai PKM kok, dari bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama. Membuat proyek pasar tren itu nilainya bisa dapat nilai matematikanya, kami sosialnya, lewat apa wawancara. Menjadikan alam sebagai Dan showcase, kalau bukan hanya menjadikan alam sebagai media bukan untuk dari belajar KTS dan tanpa UAS kita ya, sendiri punya dari satu rasa dan value. Dan untuk itu dari TP sisi selesai, screening dan itu dulu, nanti dari dimasukkan, sisi diambil screening siswa, nilai 3 TP, kami dan betul-betul itu nanti mencari diambil orang-orang yang passionate di bidangnya. Karena di sini dengan membuat tempe. Jadi setelah mendapatkan ilmu dari Pak Is, dibantu oleh ibunda dari Kang Gali, kami belajar untuk membuat tempe sendiri, sehingga semoga makanan yang mereka dapatkan bisa bisa datang dari dapur sendiri dan meminimalisasi. Pengennya sih belajar. Dan anak-anak juga kemarin praktik sains itu mereka bikin teh dari daun pinus. Terus kemarin yang terakhir tuh memasak tanpa minyak, mereka beberapa, kalau saya dan beberapa teman lain ada memang high flow. tidak ada sebuah kasus yang kami berjalan setiap hari interaksi biasa. Semua Tapi punya pengajar yang tahu anak-anak beraktivitas, dan anak-anak juga di sini beraktivitas tidak pakai masker. jalan dari sini ke sana. Itu saja karena kan memang Lain padahal kami betul terasa selama 9 tahun turnover pegawai. dan alhamdulillah sih tidak ada sebuah kasus COVID sehingga harus mengharuskan kami untuk